wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ganti mikrofonnya. Tukar mikrofon. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki rasa malu, karena malu adalah bagian dari iman. Orang yang tidak punya rasa malu menandakan sedikit atau bahkan tidak punya iman. Kajian kali ini adalah Allah yang maha malu, Al-Hayyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum tabaraka ta'ala hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Rabb kalian tabaraka wa ta'ala hayyun, maha malu, karimun, maha mulia, yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika hambanya mengangkat tangan kepadanya ketika berdoa, lalu Allah dia membalasnya dalam keadaan tangan kosong. Jadi Allah sangat malu kalau hambanya bermunajat mengangkat tangan, lalu Allah membiarkannya hampa, tidak dikabulkan doanya. Ini salah satu hadis mengapa orang banyak yang memohon dengan tangan yang senantiasa diangkat, karena ini dalilnya. Orang berdoa macam-macam, ada yang tidak diangkat, ada dalilnya. Ada yang mengangkatnya begini, ada yang Rasulullah sampai kelihatan ketiaknya saking memohon, semua ada dalilnya. Dan ada yang tiap doa selalu mengangkat tangan. Inilah dalil dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Derajatnya hasan gharib. Hadirin sekalian, kita lihat orang Jepang sangat malu membuang sampah sembarangan. Beda dengan yang membuang sampah takut dihukum, lebih tinggi lagi malu. Kalau takut dihukum ketika tidak ada yang akan menghukumnya, maka dia akan membuang. Tapi kalau malu, tidak ada yang menghukum, dia sudah malu. Makanya di Jepang cenderung bersih sampai ke pelosok, ke pedalaman, karena mereka malu. Tidak menepati janji, malu sekali. Berbohong, malu. Ada orang minta tolong, tidak menolong, malu. Jadi rasa malu itu akan berbuah perilaku baik. Itu baru malu kepada orang. Yang orang sangat terbatas di dalam menilai, sangat terbatas di dalam menilai dan menyikapi bagaimana Rasulullah SAW yang sangat malu kepada Allah, sehingga beliau bersabda dalam salah satu hadisnya, malulah kalian, istahyu minallah haqqan. Jadi
Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Istahyu minallahi haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasul, kami malu dan segala puji hanya milik Allah. Lalu beliau bersabda, bukan itu yang dimaksud, tetapi malu kepada Allah yang sebenarnya adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, menjaga perut dan apa yang dikandungnya, dan engkau mengingat kematian dan ujian. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang telah melakukan semua itu, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah Maha Malu. Allah mencintai orang-orang yang memiliki rasa malu. Karena semua sifat Allah, Allah tuh mencintai namanya dan mencintai hamba-hamba yang membekaskan nama-namanya pada kemuliaan akhlaknya. Hadirin sekalian, rasa malu Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan rasa malu kita. Kita malu saja sudah membuat kita menjaga diri, benar? Kita tidak mau tidak berpakaian karena rasa malu kita. Kita malu untuk mencuri. Kita malu untuk mengambil barang orang lain. Itu sudah mencegah kita dari maksiat. Nah, itu kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tetapi karena Allah yang menciptakan malu pada kita, jadi kita punya rasa malu itu ciptaan Allah. Kita sendiri tidak tahu kenapa malu, ya. Saya tidak berani ke sini. Hanya pakai sarung saja. Ceramah begitu memalukan, ya. Dan saya juga tidak berani di mimbar ini joget. Itu memalukan. Rasa malu itu mencegah kita dari perbuatan buruk. Itu rasa malu yang Allah ciptakan pada manusia. Bagaimana Allah yang menciptakan rasa itu? Pasti Allah mustahil berbuat sesuatu yang memalukan, benar? Mustahil berbuat tindakan ceroboh, salah, iseng, atau perbuatan-perbuatan tercela. Itu sangat-sangat mustahil. Jadi kita senang sekali memiliki, sebetulnya bukan kita yang memiliki Allah, ya, Allah yang memiliki kita. Kita memiliki keyakinan bukan punya Allah lagi, Allah yang punya kita. Itu serba salah begini, karena ya kita ditakdirkan memiliki dalam tanda kutip, ya, punya Allah Tuhannya yang maha malu, al-hayyu. Jadi benar-benar kita tuh aman dari semua perbuatan buruk Allah, dari kesalahan Allah, dari kekurangan Allah. Jadi kita hambanya tuh betul-betul tidak akan dikecewakan sama sekali. Bayangkan kalau hamba kan Allah melihat, ya, kita berdoa dan kita benar-benar memelas. Coba kalau ada orang yang memelas di depan kita, aduh, cik nyukeun artos 1000 WA. Padahal di sini saya ada gepokan. Atuh masa kita enggak 1000 WA? Punten. Coba gimana perasaan kita kalau sampai enggak ngasih itu? Kan aib sekali, benar? Nah, sekarang kita minta ke Allah, sedangkan Allah pemilik segala-galanya, dan mati-matian kita minta, itu enggak pernah mengurangi apapun Allah miliki. Jadi Allah teh malu kalau kita
minta, menengadahkan tangan dan dibiarkan hampa. Makanya minta terus ke Allah. Ingat waktu mau membebaskan tanah itu, tanah naik terus harganya. Yai, gimana ini harga tanah naik terus? Kan baik gitu. Biarin, minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Minta banyak aja sekalian. Nah, masalah kita tuh mintanya ngeteng. Kemarin tertarik tuh ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Semoga Allah menyayangi beliau. Dah kita mah boro-boro ngapalin Quran, niat ngapalin Quran juga enggak. Ada niat ngeteng coba. Mau ngapalin Quran, mau. Saya mau mulai dari ngapalin Al-Ikhlas. 4 surat lah, Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman. Saya niat. Dan cuman ngeteng ya. Ada juga lebih tinggi derajatnya. Saya niat ngapalin juz amma, juz 30 itu. Kenapa enggak niat ngapalkan 30 juz? Padahal niat saja jadi kebaikan. Niat menghafal 30 juz, lalu kita mati, insya Allah dapat pahalanya tuh. Kan begitu. Ada sahabat Nabi yang tidak ikut berjuang, tapi Rasulullah menyabdakan, kita turun ke lembah dia ikut, kita naik bukit dia ikut, padahal dia tertinggal di Madinah karena sudah niat ikut berjihad. Tapi ujur niat itu sudah menyampaikan tuh pahalanya. Tuh Allah teh maha baiknya, kurang apa ya. Orang yang niat tahajud lalu ketiduran oleh Allah dibuat pulas, dapat tuh pahala tahajud. Saudara jangan licik ya. Saya sudah menduga ada rencana-rencana. Wah enak saya mau niat aja tiap malam. Mudah-mudahan Allah menidurkan saya. Nah, yang kedua juga didengar itu oleh Allah strateginya. Allah tahu lintasan hati hadirin. Oh, nggak jadi. Tuh kita tuh harusnya niat saja harus pol. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau minta tuh ya. Jangan ngeteng. Allah malu. Sebab Allah punya semuanya. Kalau kita minta dikasih apa yang kita mau juga nggak mengurangi apapun. Masya Allah. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Jadi kalau kita punya rasa malu, nah mulai kita sekarang malu apa saja. Nah malu kita, kalau hanya malu di depan orang, tidak ada orang, kita malu-maluin. Tapi kalau malu kita di hadapan Allah, kapan Allah tidak melihat kitanya? Makanya orang Jepang dengan rasa malu kepada manusia saja, dia bisa turun dari pangkat jabatannya. Dia bisa bahkan salah lagi ya, malu bisa bunuh diri. Itu tidak mendatangkan kebaikan kalau dalam Islam. Tapi hal-hal lainnya, malu tidak bisa menolong orang, malu menyerobot, malu tidak antri. Itu malu ke orang sudah mendatangkan banyak perbaikan akhlak. Apalagi yang malu kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu setiap lirikan mata, tahu apa yang tersilat dalam pikiran kita. Jadi mungkin ada yang malu ke orang nunduk, tapi pikirannya ngeres ya. Dia di depan orangnya nunduk-nunduk, tapi muter otaknya, mendekati orang, menyentuh orang. Otak ini bisa lebih kerja daripada fisik. Nah, orang yang takut kepada Allah, malu kepada Allah, dia tidak berani menggunakan otaknya untuk pikiran ngeres.
pikiran mesum. Ada orang yang menawan, coba kalau saya nikah sama dia, ngarang, ya pengantin baru kenyam kunyem. Ya orang tidak yang tahu dia cengar-cengir sendiri. Dia lagi bikin film pribadi. Tapi Allah tahu pikiran kita. Tidak akan tuh berpikir yang kotor. Hebatnya keyakinan kepada Allah. Benar? Allah Maha Malu, seperti begini, Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Allah mencintai orang-orang yang akhlaknya indah. Sama, Allah Maha Malu dan Allah mencintai orang yang memiliki rasa malu. Jadi kita bisa mendekati Allah lewat Al-Hayy, Allah yang Maha Malu dengan memiliki rasa malu. Koruptor, ini mumpung hari korupsi sedunia ya, itu adalah orang yang tidak punya rasa malu. Koruptor itu kan berlipat-lipat kejahatannya. Dia mencuri, dia juga mengingkari janji. Koruptor itu dia orang yang berkhianat terhadap amanah. Dia mengambil hak-hak orang lain. Memang kejahatan korupsi ini sebetulnya Indonesia ini babak belurnya bukan oleh terorisme yang suka bikin heboh 1-2 orang. Babak belurnya Indonesia oleh terorisme koruptor. Korupsi itu teror yang menteror perekonomian rakyat, menteror kesejahteraan, menteror keberkahan, benar? Sebetulnya harusnya dihukum berat para koruptor itu karena mereka teroris yang menteror bangsa ini. Susah, karena kalau dihukum jadi habis nanti ya. Termasuk yang menghukumnya juga bisa ikut dihukum. Kalau yang menghukumnya juga tidak bersih. Para koruptor tidak punya rasa malu. Memalukan. Bayangkan gaji segitu-gitunya, pakai mobil-mobil mewah, punya cincin, cincin mahal teh apa namanya? Ali lagi eta. Akik, ada yang mahal. Akik. Batu yang pakai karat di sini berlian. Padahal tiap orang tahu gajinya sekian. Dia tidak punya rasa malu untuk memamerkan kemewahan, rumah, arloji yang mahal, kemudian cincinnya mahal, pinnya, pulpen mahal. Oh, benar-benar kurang iman. Rasulullah SAW yang sangat mulia, gatuh, nggak ada pamer topeng. Hadirin, miliki rasa malu, kita akan lebih nyaman. Coba yang dijemput oleh teman pakai mobil bagus, udah nggak usah banyak gaya. Pakai selfie lagi ya. Ada mobil bagus diparkir tanpa rasa malu. Dia dekati, pret aja. Sedang yang punya mobil ada di dalam, dan di-upload seakan-akan itu mobil dia, padahal tidak akan ada yang percaya. Ini serius ya. Malu akan membuat pikiran terjaga. Malu juga akan membuat kita tidak mau berbohong, karena Allah tahu kebohongan kita. Malu atuh. Kita ngebohong di depan orang yang sudah tahu, malu tidak? Hah? Itu bukan punya kita motor, terus kita ngaku-ngaku di teman dan tahu itu teman kita tidak punya motor. Ini teman, ini motor saya. Memalukan sekali. Dia pinjam jaket saya keren, sedang yang dipinjamnya ada di sana. Memalukan, benar? Kalau kita sudah sadar semua milik Allah, malu atau kita ngaku-ngaku itu milik kita.
Jadinya nggak ada petantang petenteng. Ini harta saya, ini rumah saya, nggak mau ngaku-ngaku, lah bukan punya kita. Jadinya tawadu, ya. Tuh rumahnya bagus, itu mah titipan Allah. Saya mah cuma nebeng aja. Enak dengernya. Bandingkan dengan ini rumah saya yang kelihatan. Ada lagi yang tidak kelihatan. Alam barzah lebih horor lagi ada. Orang yang malu kepada Allah jujur, tidak akan neko-neko, tidak berani berbohong karena dia tahu Allah pasti tahu semua kebohongan kita. Ya, kita juga kalau ngebohong, misalkan kita sekolahnya ya SMA, tapi kita ngaku-ngaku S3, SMP, SD, SMP, SMA, tapi niat di hati kita supaya ketahuan dan teman-teman kita tahu bahwa kita memang tidak sekolah S3 seperti pada umumnya. Pas ngebohong, kita nggak enak kalau ada yang tahu, benar? Nah, sedangkan Allah tahu terus. Jadi orang yang malu ke Allah mah udah nggak ada bohong. Orang pembohong tuh yang nggak punya rasa malu. Orang yang malu kepada Allah juga malu kalau dipuji teh. Aduh si Akang soleh, karena tahu. Jadi kalau kayak monyet tuh, aduh begini. Yes, coba gimana kita mau bangga disebut soleh, sedangkan Allah tahu modal kita, pikiran ngeres, mata jelalatan, sholat ngelantur, ngaji Iqra jilid 2, itu juga jilidnya aja, sedekah pelit, bahkan tidak jarang teman yang nitip sedekah nggak disedekahin. Apa coba yang bisa membuat kita bangga dengan dipuji? Orang yang senang kepada pujian mah orang yang nggak tahu malu. Kita mah nggak pantas dipuji aslinya, benar? Orang Allah udah tahu modal kita, terus ada yang muji, kemudian kita merasa cocok dengan pujian, itu memalukan. Orang yang punya rasa malu dalam terang-terangan, dalam sembunyi-sembunyi tetap ada orang, tidak ada orang, di kamar sendirian juga dia tidak mau maksiat. Malu atuh keluar soleh di kamar maksiat ya. Sedang Allah tahu di dua tempat itu. Saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi orang yang menjaga diri. Oh, di belakang lincah. Karena ada yang sering diceramahkan bos tuh ya, saudara-saudara. Di dalam membangun perusahaan modern, profesional, kita membutuhkan figur-figur dengan integritas. Supir aja geleng-geleng kepala, integritas apa bos? Semalam mesum saya nganter ya. Di depan supir aja dia udah nggak ada wibawa. Ketemu supir malu tuh. Bos, kok beda banget ceramahnya dengan kelakuan asli. Hancur. Ketemu supirnya malu kalau yang ketahuan modal. Nah, kita ketemu terus dengan Allah ya. Setiap saat di mana-mana Allah tahu. Udahlah jangan logai. Tahu logai? Lobagai ya. Biasa-biasa sajalah. Allah udah tahu modal kita ya kan. Kayak yang kesana sini banyak hutang. Ini cincin pinjam, LOG pinjam, ya jaket pinjam keren gitu. Tapi segala pinjam dicukur keren belum lunas, itu juga 10.000 aja nyicil 10 bulan sehari. Ngagaya kumaha ketika ketemu dengan orang yang kita pinjemin, benar? Ngumpul dengan yang minjemin jaket, minjemin sepatu, kita kan peot tadi, aduh, nggak bisa bergaya.
Nah begitulah sebetulnya. Dan mau banyak gaya, malulah dia yang ngemodalin. Nah begitulah orang di hadapan Allah yang malu itu sadar semua penampilan kita, wajah, rambut, kebagusan tubuh kita, ini adalah milik Allah yang ngedesain. Malu. Makanya wanita-wanita yang beriman itu malu memperlihatkan yang tidak layak diperlihatkan ke orang lain. Hanya wanita-wanita yang tidak punya rasa malu, yang senang memamerkan apa yang tidak layak dipamerkan, itu menunjukkan keimanannya yang rendah, nggak punya malu. Martabat manusia kan seiring juga dengan penampilannya. Dulu manusia purba nggak pakai baju. Lambat laun peradaban meningkat, tutup oleh dedaunan, tutup oleh kulit yang disamak. Lama-lama pendidikan makin tinggi, dibuat kain lebih rapi, lebih menutup, benar? Nah kalau orang-orang yang terbuka itu merasa itu yang modern, berarti hewan paling modern. Nggak pakai baju. Hewan mah dah nggak pakai iman. Makanya nggak malu pacaran di mana aja. Ya, coba ucing bobogohan di mana? Kalau ada sekarang orang-orang yang pacaran di sana sini, pelukan, duduk, pegangan, itu ciri-ciri tuh. Rasa malu kurang, berarti imannya sangat kurang. Dan itu tidak akan bahagia hidup seperti itu. Karena bahagia itu sebanding dengan tingkat keyakinan, keimanan ke Allah. Makin yakin ke Allah, Allah tahu makin tenang, makin bahagia. Apa saudara pikir yang suka memamerkan auratnya ke sana sini itu bahagia? Tidak, tidak. Dijamin tidak bahagia. Yang suka ingin kelihatan langsing, tahan napas kemana-mana ya. Sampai kekurangan oksigen. Dah itu. Dah rada tekaci genut ya enggak. Yang ingin kelihatan awet muda, dicet rambutnya tuh. Udah gitu tumbuh teh kan putih lagi. Capek itu hadirin. Takut ketahuan. Udah terima weh ya. Nggak usah membangun topeng, karena Allah tahu modal kita yang asli. Hebat tidak nih kira-kira orang yang punya rasa malu? Jujur, baiknya tuh sampai ke dalam-dalam, sampai di tempat yang tersembunyi sekalipun. Dah malu atuh, ya. Berbuat maksiat di kamar sendirian, di kamar mandi, tetep Allah ngeliatin, malu atuh, ya. Kita maksiat dilihat orang kan malu, kecuali binatang yang tidak punya rasa malu. Saya kira beberapa binatang juga mulai malu, ya. Tapi memang kuda kurang malu waktu itu saya lihat. Pernah suatu saat kita beli kuda betina, rupanya sedang birahi, itu kuda jantan lepas, ngejar kuda betina di depan santri, coba dia pacaran. Aduh dasar kuda yang malu santri hadirin. Ai kuda nama hare-hare bobogohan. Santri malu-malu kuda ya. Silakan Ustaz. Surat. Tes ada 2 surat. Surat Fussilat ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Surat An-Nisa ayat 108.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak bersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sejahtera pada hari kiamat? Maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Mereka orang yang berkhianat itu dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah pasti menyaksikan semuanya. Segala-galanya milik Dia, segala-galanya dalam kekuasaannya. Allah Maha sempurna pengawasannya. Tidak ada yang luput, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa ngeles. Dan Dia tahu bukan hanya yang kita lakukan lahiriah, tapi ada yang kepikirkan dan niat. Pernah ada dua orang yang berkelahi, menghunus pedang. Yang satu membunuh yang lain, tapi ternyata dua-duanya menjadi ahli neraka, padahal yang satu terbunuh. Kenapa? Karena sudah niat membunuh juga. Berarti niat ini sudah membuat keburukan, dan itu akan terbawa. Karena kalau tidak sempat terbunuh, ya dialah yang membunuh, ya. Dan Allah tahu setiap isi hati. Jadi rekan-rekan sekalian, memang sibuknya kita merasa dilihat Allah, sibuknya kita merasa diawasi Allah, itu akan sangat-sangat mengerem kita di dalam berbuat kemaksiatan. Kita bebas berbuat maksiat tanpa rasa malu, karena memang kita belum yakin Allah Maha menatap kita. Ayat yang barusan menunjukkan, ya, wa huwa ma'akum, dan Dia bersamamu, Allah bersamamu. Tidak pernah kita sendirian. Nggak ada cerita orang pacaran itu cuman berdua. Tidak, sama sekali. Orang berzina itu tidak hanya berdua. Itu malaikat pasti ada di sana mencatat. Allah juga menyaksikan. Dan mudah bagi Allah membeberkan. Tidak bisa dihalangi. Kalau orang tidak tahu dosa kita, bukan karena kita jago menutupi. Orang tidak tahu maksiat kita karena Allah masih menutupi, masih memberi kesempatan kita tobat. Ya, Ustaz, silakan. Ada dua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu mempunyai 70 cabang lebih. Yang tertinggi darinya ialah kalimat La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhuma berkata, wahai manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam diberi satu lembah yang penuh emas, pastilah ia menginginkan lembah emas yang kedua. Dan seandainya ia diberi satu lembah emas, maka ia menginginkan lembah emas yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kuburan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oh iya, ini kisah tentang serakah. Orang yang serakah itu orang yang tidak punya malu. Tamak, para koruptor itu orang serakah. Padahal rezekinya sedikit, apalagi kalau sudah agak senior, ya.
Koruptor tua itu koruptor paling blow on sedunia. Orang sudah semakin sepuh kan semakin sedikit rezekinya. Kalau sudah di atas 50 begini kan, makan nasi goreng kebanyakan kolesterol, makan dedaunan kebanyakan asam urat, makan nasi kebanyakan gula naik. Dikit itu, tapi dasar serakah tanpa punya rasa malu, dia mencuri terus siang dan malam. Mau dikemanakan itu selain kebodohan, benar? Sedangkan termasuk yang ceklek-ceklekin pulpen, ya jangan. Bayangkan kalau takdirnya kita jadi pulpen, gimana? Waduh, kekejian tiada tara, benar? Kita sambil diam cekluk. Padahal dia bertasbih terus, dibalas nanti ya. Udah, jangan nyeklek pulpen, mending wirid ya. Nah, rekan-rekan, ayo akhwat, sing punya rasa malu ya, berpakaian tuh yang benar. Kalau mau pakai jilbab yang benar. Jangan sampai berpakaian tapi tidak berpakaian. Itu karena kurang rasa malu saja, senang memperlihatkan aurat. Ongko dia ingin memamerkan tubuhnya, tapi giliran ada yang tertarik dan menerkam, dia menjerit, diam. Ya, itu kan buah dari perbuatanmu sendiri. Dia yang memancing, jalan lenggak-lenggok, giliran dicolek ngajerit, itu kan buah dari perbuatan sendiri. Akhwat, yang benar berpakaian teh, ya miliki rasa malu. Malu lihatnya juga. Sekarang ada jilbab. Wah, saya jadi ngebayangin. Astagfirullahaladzim. Istighfar Jadi kebayang, aduh, harus menghapus bayangan ini nih. Allah tahu yang saya bayangkan. Aduh, jangan ikut-ikutan ngebayangin, hadirin. Kita ngebayangin sapi aja sekarang ya. Akhwat, miliki rasa malu ya. Allah sudah memuliakan dengan jilbab itu supaya lebih terhormat. Makin sering memamerkan semakin rendah nilainya. Makanya lihat para wanita-wanita nakal itu hobinya adalah memamerkan tubuhnya. Wanita yang kurang iman. Nah, kalau sudah pakai jilbab lalu senang memamerkan, terus jadi gimana bedanya? Jilbab kan bukan kerudung. Itu salah satu saja, tapi selebihnya juga harus ditutup dengan baik. Hati-hati budaya selfie ya. Ini bisa budaya memalukan juga. Segala dipamer-pamer. Mau apa? Itu milik Allah. Benar? Hati-hati saja. Demikian rekan-rekan. Sing yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Allah maha tahu isi hati kita. Allah maha tahu pikiran kita. Jaga. Barang siapa yang menjaga ihfazillah yahfazka. Barang siapa yang menjaga Allah, menjaga apa yang Allah perintahkan, Allah menjaga kita. Kalau kita punya rasa malu, kita akan mendapat banyak kebaikan. Tolong kalau parkir, jangan di mana saja. Parkirlah di tempat yang paling aman. Malu atuh. Sekolah tinggi zolim, karena parkir tidak pada tempatnya itu adalah zolim namanya. Sampah, makan permen, buang. Bayangkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun.
kuliah 5 tahun, 17 tahun hanya untuk nyimpen sampah pada tempatnya saja. Banyak yang gak sanggup itu. Eta teh diajar naon wae. Belajar apa saja 17 tahun, ujungnya jadi zolimin. Kan buang sampah sembarangan itu zolim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zolim. Jadi kalau ada mahasiswa buang sampah tuh, ini nggak ngerti. 17 tahun belajar apa saja. Kalau yang kecil ini zolim, parkir motor zolim, ngerokok zolim. Ada mahasiswa misalkan buang sampah sembarangan zolim, masuk ke toilet nggak disiram zolim, karena membuat yang masuk jadi terhalang oleh simpenan dia. Ya, serius hadirin, parkir motor zolim, dia ngerokok zolim. Lalu belajar apa 17 tahun ujungnya jadi zolimin begini. Hati-hati, sing malu ya, walaupun tidak ada yang lihat, tapi kan koaci ini buang sana, tuh telan aja daripada buang kemana-mana. Coba koaci besar atau kecil? Tergantung. Kalau dibandingkan dengan nangka kecil, kalau dibandingkan dengan kuman, itu koaci raksasa. Koaci kita lempar, jatuh menimpa kepala semut. Itu semut adalah putra mahkota. Mulai ngarang hadirin ya. Geger otak atuh terus. Sehingga raja semut sakit hati. Karena buat kita kecil koaci, tapi kalau nimpa makhluk kecil itu jadi raksasa, benar? Dan kita tidak tahu itu koaci nimpa siapa. Dan Allah tahu itu nimpa siapa. Udahlah, kalau mau jadi orang baik mah kita sempurnakan aja yuk kebaikan kita. Walaupun koaci nggak ada yang lihat, tetap. Punten sekali ini kurang bijak ya. Ini hanya pengalaman zaman SMA, SMP. Kenapa di meja kelas itu suka ada korong kering? Ini kan zolim. Film awal ke sana ya. Ada yang sepertinya nggak ada yang penting truk kena kepala guru ya. Dan dia diem aja. Ini serius hadirin. Allah lihat nggak tuh? Ya ada balasannya. Jangan merasa aman berbuat kemungkaran sekecil apapun. Semuanya ada catatannya. Termasuk kita ngantor pulang ngambil paku payung. Kecil sih paku payung. 1 atau jepitan buku, tetap saja ini statusnya pencuri ya. Dan itu bisa jadi masalah itu. Jatuh aja di mana, tahu-tahu anak duduk jerit, nempel tetanus. Tegang kan? Ngambil dari kantor jepitan buku, ketelen oleh anak. Jadi tegang begini hadirin. Udahlah, kita masih ngwaro ya. Setuju? Dikontrakan, tiba-tiba hujan, rebutan ngambil kerudung atau pakaian. Ini kok jadi bagus begini? Punya saya tapi hati kecilnya nggak mungkin. Punya kamu bolong ya nggak? Dan sudah cowau ya nggak? Karetnya sudah longgar. Enggak, punya saya. Hati kecil nggak pernah bohong. Hati kecil pasti ngasih tahu itu ya. Ini bukan punya kamu. Punya saya. Enggak, punya kamu udah longgar ya enggak? Terus dia pakai. Oh, Allah tahu itu. Sholatnya juga nggak diterima pakai CD orang ya.
Masuk ke kamar mandi, ada sampo punya teman, tidak ada yang lihat, pintu tertutup, perejel sampo tengah. Biasanya dia ngirit karena punya orang, wah, tiap helai rambut itu ada yang haram. Allah lihat, odol punya teman sepanjang, belum tahu ketelan itunya ya, sikat giginya. Hadirin, enggak lah, kita ada orang, enggak ada orang, Allah ada, benar? Kita enggak boleh merasa aman berbuat maksiat walaupun tidak ada yang lihat, karena pasti dilihat Allah dan pasti balik ke kita itu. Enggak bisa enggak, kita tuh celaka oleh keburukan kita sendiri. Ayo apalagi yang oleh Allah dikasih karunia dan karunianya itu dipakai maksiat, aduh. Allah ngasih handphone bagus, astagfirullahaladzim. Handphonenya teh ayo we, dibuka yang ngeres. Astagfirullah. Cukup hadirin, terima kasih. Apa yang terpikir sekarang? Pak, apa yang terpikir oleh Bapak, Pak? Dari tadi Bapak ngelihat saya terus. Coba Pak, pengen tahu apa yang terpikir dengan ceramah seperti ini. Ingat begitu banyak maksiat yang sudah dilakukan disengaja pun tidak, dan selama ini mungkin tidak tahu bahwa segala sesuatunya itu walaupun kita bersembunyi di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita menebus dosa-dosa kita ya Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Makanya akhlak itu sebanding dengan tingkat keyakinan ke Allah Pak. Kalau tauhidnya bagus, insya Allah akhlak bagus. Jadi belajar akhlak tanpa belajar tauhid susah. Apa di Indonesia sekarang ada revolusi mental atau apa? Nggak bisa. Mau sama dengan P4 juga dulu nggak akan efektif. Kecuali ngajarin tauhid, memperkenalkan Allah sampai orang yakin Allah tuh ada, maha melihat, maha dekat, maha kuasa. Robah itu akhlak. Mau dilatih apa saja, latihan disiplin, baris berbaris dan sebagainya, tapi nggak dikenalin ke Allah ya paling disiplinnya lagi baris ya. Selebihnya akan punya perilaku lain. Disiplin yang asli itu kalau dia dilihat Allah. Hadirin, saya bicara begini juga bukan berarti saya sudah yakin ya, tapi saya ingin yakin. Begitulah hadirin sekalian. Ini lagi ada buku potret saya bikin malu aja. Aduh ayah. Ini tahun berapa nih potretnya? Jangan sampai potret zaman dulu ya. Potret umur 30 dipasang, nah jadi aki-aki kan tidak enak hadirin. Termasuk itu status-status kita kan suka dipotret di rumah teh Pak. Dibagus-bagusin wajah teh. Didempul. Ini alis ditebelin, udah gitu diarsir pakai komputer, jadi mulus. Allah, dipasang di rumah teh besar. Kita geleng-geleng kepala dengan yang nggak cocok itu. Saya teh geningan cakep ya. Aneh. Terus datang tamu, ibu, itu potret siapa? Saya. Hah? Gening beda. Aneh. Kalau lagi ngaca di kamar jangan centil, Allah ngeliatin ya. Aduh malu. Tadi saya ngaca, aduh astagfirullah ya Allah. Asa jadi malu kia ngaca teh.
kicep ya. Kan Allah memperhatikan kita lagi ngaca teh peperehelan ya. Kalau laki mungkin nah, mana belum nyobain ambeien. Hati-hati. Aduh. Wah, ini mah ceramah teh nyiksa. Dunia jadi sempit nih gara-gara ceramah ini. Ya termasuk yang kesini boncengan sama calonnya. Allah tahu tuh sepanjang jalan niat dia ngerem, ngegas tuh ya. Semua rahasia diketahui. Hadirin, ada buku ini, Ikhtiar Meraih Ridho Allah. Ini buku, sudah lama tidak buat buku ya. Ini cuplikan-cuplikan tausiah ringkas, hanya 2 halaman, 3 halaman yang ditulis di koran. Inilah koran ya, dan sekarang dibukukan. Kalau teman-teman minat, di bawah mungkin ada yang ini tauhid dalam keseharian. Judulnya bersyukur ketika dikritik, yang begitu-begitulah, yang suka diceramahkan. Kalau dibaca semua nanti nggak ada yang beli ya, baca aja. Tapi malu lah kita. Bikin buku diwanti-wanti oleh guru saya. Jangan pernah bikin buku karena keinginan dunia. Kalau bikin buku, inginlah menjadi jalan ilmu yang manfaat bagi orang, cukup. Mudah-mudahan bukan dunia yang dipikirkan ya. Terima kasih sahabat sekalian. Cukup, kita akan berwakaf ya. Oh ya, saya berterima kasih kemarin hari Ahad. Asalnya itu milad itu sederhana. Ayo kita jalan-jalan ke eko pesantren. Ayo. Tadinya mau kita-kita aja atau ajak jamaah. Jadi benar-benar perencanaannya tuh sederhana. Tiba-tiba tuh cetak itu infak 5.000 supaya buat makanan kecilnya. Tahu-tahu dicetak 12.000 saja, kurang, dan banyak yang datang tidak mendapatkan tiket ke sana. Jadi luar biasa banyaknya. Berangkat ke atas juga macet, pulangnya pada jalan kaki, sound system kurang terdengar. Saya mohon maaf atas semua ketidaknyamanan ini ya. Dimaafkan. Insya Allah ke depan akan lebih tertib lagi. Begitu. Mari bagi yang akan berwakaf, jangan sia-siakan. Oh iya, ini latihan. Sambil wakaf silakan petugas. Hadirin, Allah harus yakin di hati kita bahwa tidak ada satupun yang kita keluarkan kecuali kembali kepada kita sendiri. Amal jariah itu mengeluarkannya sekali, tapi pahalanya bisa mengalir terus menerus. Ini wakaf ya. Sahabat sekalian, mohon doa juga. AA Senin berangkat umroh dengan kurang lebih 8 bis jamaah. Mudah-mudahan ada takdir suatu saat kita sama-sama ya. Kemarin ada 6 yang mendapatkan hadiah umroh gratis. Ada 6. Ke-6-6-nya tidak pernah ada yang membayangkan bakal dapat umroh. Ingin, tapi tidak terbayang dari mana uangnya. Ada yang terakhir itu yang dapat umroh tuh, saya sih nggak punya amalan apapun yang bisa diandalkan, sehingga saya tidak berharap dapat umroh ini karena saya tidak punya amalan apa yang bisa diandalkan. Tapi untung ibu saya tadi mengizinkan pergi. Loh, memangnya apa? Ya, saya ini hari-harinya mengurus ibu saya. Ibu sakit, sudah tua, dan mau pergi tadi sempat tidak diizinkan. Tapi saya mohon ke ibu, sekali saya keluar, digantikan oleh anak saya.
dan dapat hadiah umroh. Ternyata amalannya adalah mengurus ibunya. Beliau tidak menganggap itu sebagai amalnya, tapi Allah yang maha melihat, menyaksikan itu adalah amal. Sehingga dari 15.000 orang yang hadir, diantaranya beliau yang dapat hadiah umroh. Tuh begitu. Tidak ada yang tersembunyi, makanya sibuklah beramal. Ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Maka sudahlah, jadi orang baik-baik saja ya. Terima kasih. Sing malu dimanapun berada, insya Allah Allah tidak akan mengecewakan kita. Hadirin, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca beberapa ayat Quran dan kita berdoa. Berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hadirin, Allah yang maha dekat, maha menatap. Dialah Allah pencipta, penggenggam jagat semesta yang maha dahsyat. Dialah yang maha baik,
yang walaupun menyaksikan kita melupakannya, tidak pernah terputus curahan karunia-Nya. Allah tahu kita sering sekali lupa, tapi Allah tidak pernah lupa mengurus diri kita. Allah tahu hati kita sibuk mencari kedudukan di hati makhluknya, tapi Allah terus memberikan ilmu agar kita paham. Allah menciptakan manusia amat banyak, tapi yang diberi hidayah mengenal Islam tidak banyak. Alhamdulillah kita mendapatkannya. Dikala sebagian besar manusia tidak tahu siapa Allah, alhamdulillah kita diberi taufik bisa mengenal Allah pencipta kita. Tidak semua umat Islam bisa bersujud. Alhamdulillah, Allah yang maha baik membimbing kita bisa berwudu, bisa bersujud. Di antara semua yang bersujud, umat Islam tidak semua bisa sujud di masjid. Alhamdulillah, Allah yang maha penyayang membimbing kita bisa berada di masjid. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Pada saat yang sama sekarang ini, berapa banyak yang sedang berbuat maksiat, berapa banyak yang sedang mengkhianati Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan tempat yang aman, tempat yang nyaman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi akan kita dustakan? Padahal Allah tahu persis dosa-dosa kita siang dan malam. Dosa yang sembunyi-sembunyi Allah tahu. Dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang, padahal Allah sudah memberitahu kita itu dosa. Allah menyaksikan semua maksiat kita, tapi masih ditutupi, sehingga orang-orang tidak tahu kehinaan kita yang sesungguhnya. Orang lain tidak ada yang tahu kebusukan kita, aib-aib kita. Allah menanti kita bertobat, hadirin. Marilah kita beristighfar sambil kita mohon agar Allah mengampuni. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istighfarlah hadirin masing-masing, sing tulus, sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam. Astagfirullah. Sambil buka masa lalu yang kotor. Istighfar, saudaraku, tobatlah selagi ada umur. Belum tentu besok masih hidup. Istighfar yang selama ini sibuk mengkhianati Allah, yang meninggalkan sholat, yang menuhankan duniawi ini, yang menuhankan nafsu, menuhankan syahwat. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, pura-pura soleh padahal busuk di belakang, menampilkan jadi orang baik di depan padahal di tempat yang tersembunyi bergelimang maksiat.
Astagfirullahaladzim. Istighfar yang sering menzalimi ibu bapaknya, yang jarang ada orang tua di hatinya, yang kikir berbuat baik, kikir berbagi rezeki, yang kikir mendoakan orang tuanya. Istighfar yang air susu dibalas air tuba. Istighfar yang pernah mendekati zina, hadirin. Allah tahu setiap lirikan mata. Tidak ada yang tersembunyi. Yang pikirannya kotor, yang zina dengan pikirannya, yang tubuhnya pernah berbuat nista. Istighfar yang memakan harta haram, minuman haram, makanan haram. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Inilah kami hamba-Mu yang berlumur dosa, yang bodoh tapi sok pintar, yang lemah tapi sok kuat. Ampuni kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Hadirin, Allah Maha mendengar. Allah malu jikalau hambanya memohon menengadahkan tangan. Ya Allah, mintalah agar bisa menghindari maksiat, agar tidak berulang-ulang berbuat nista. Amin ya Allah, amin ya. Mintalah hadirin supaya kuat. Amin ya Rabb. Ya Allah, kuatkan iman kami. Jangan biarkan kami mudah tergoda ya Allah. Jangan biarkan kami mudah terjerumus. Jangan biarkan kami berulang-ulang berbuat maksiat. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Bukakan kemudahan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Ya Razak, cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati berhutang ya Allah. Berikan jodoh yang merindukannya ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrur. Allahumma rzuqnal istiqomah ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Berkahi pesantren ini, lingkungan ini, jamaah-jamaah yang memakmurkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih hadirin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doa berangkat Senin. Kalau ada umur kita akan bertemu kembali. Kalau saya dipanggil di sana atau di jalan, ini mungkin pertemuan terakhir kita di malam Jumat. Maafkan AA dan mudah-mudahan pesantren ini diamanahkan kepada orang yang lebih dicintai Allah kelak ya. Kalau memang ajal memisahkan kita, semoga kita bertemu di sorga nanti. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.